Nah, itu ada sebuah masjid di sisi apa itu di sisi Malang, ada jalanan naik, kemudian di sini ada masjid jin. Masjid di mana Nabi waktu itu ya membaiat jin yang mau masuk Islam. Kan aneh, Mas. Jadi Nabi membaiat atau jin yang mau masuk Islam. Maka tadi ketika sholat Isya saya baca ayatnya itu. Wa idh sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'unal Qur'an. Jadi biasanya jin-jin itu terbang ke langit. Terbang ke langit. Ya. Jin-jin itu terbang ke langit. Ini soal absolutisme, Pak. Pak, bisakah kita terbang seperti jin seperti ini, Pak? Tidak, materi kita beda. Jin sama malaikat bisa terbang cepat, sebab materinya jin itu dari api, malaikat dari cahaya, manusia dari tanah. Tidak bisa manusia terbang seperti ini, tidak. Jin itu kan biasanya naik ke langit untuk mencuri berita langit, untuk mencuri dengar berita-berita langit itu apa. Satu malam jin itu terbang ke atas, di atas langit sana berusaha untuk mencuri berita langit, tetapi oleh malaikat dilempari bintang-bintang. Maka jin-jin itu kemudian mereka berkumpul, kenapa kita ini tidak bisa menembus pintu-pintu langit? Jin-jin memberikan kesaksian, kita dilempari bintang-bintang. Kalau begitu kita turun ke bumi. Turun ke bumi mereka berembuk, apa yang membuat kita kemudian dilempari dan kita tidak bisa mencuri berita langit? Jin-jin berkumpul, kemudian mereka menyebar. Yuk sudah kita menyebar, kita cari tahu apa yang menyebabkan kita ini tidak bisa mencuri berita langit. Menyebar. Nabi saat itu ya di sekitar area itu tadi, sekitar area masjid jin itu di Pasar Ukad itu, Nabi sholat subuh. Membaca, di antara bacaan Nabi adalah surah Al-Ahqaf. Wa idh sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'unal Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Maka biasanya kalau ada orang biru ya, biasanya dibaca itu. Pak Lutfan kok maca ngono kok ora pengaruh, sebab pun boten Pak, boten ate praktek. Jadi ibarat dokter atau praktek, kalah mandi kalau sing biasa praktek, Pak. Tapi orang-orang yang memang ahli dalam ruqyah, ketika dibacakan ayat itu, jin kepanasan. Nah, ketika jin-jin itu mendengarkan Nabi membaca wa id sarafna ilaika nafarum minal jin, oh ini yang menyebabkan kita ini tidak bisa menembus berita langit. Kemudian mereka berkumpul menemui Nabi, singkat cerita menemui Nabi, dan kemudian mereka para jin-jin itu, yaitu para jin-jin itu sebentar tadi mana? Para jin-jin itu menyatakan masuk Islam, sumpah setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak Ibu sekalian tentang masjid jin. Tadi sudah ya, yang masjid jin. Lanjut kita berikutnya, tadi ayatnya tentang jin sudah. Badi'us samawati wal ard, ayat 101. Ayat 101, dialah Allah pencipta langit dan bumi. Badi'un, bid'ah. Pak, badi'un sama dengan bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang indah. Duk, namamu siapa? Badingah. Badingah itu artinya indah. Makanya perbuatan bid'ah itu mesti indah, Pak. Perbuatan bid'ah itu mesti indah. Karena memang asalnya bid'ah itu adalah sesuatu yang indah. Ya. Pengikut sunnah sama pengikut bid'ah banyak mana, Pak? Pengikut bid'ah sama sunnah banyak mana di dunia ini? Ya. Kenapa pengikut sunnah itu sunyi, pengikut bid'ah itu rame? Ya karena bid'ah itu secara bahasa, badi'ah itu artinya indah. Allah badi'us samawat, Allah lah yang menciptakan langit dengan indah. Jadi bid'ah itu secara bahasa adalah indah. Badi'ah bimakna jamilah, bimakna indah. Allah lah yang menciptakan langit dengan indahnya. Nah, kita ke sini, Pak. Jadi saya mohon maaf bukan memberi judul apa itu
bukan memberi judul postulat Tuhan, tapi absolutisme Tuhan. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, bagaimana mungkin dia Allah mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Ini Bapak Ibu sekalian, kita lanjut tadi soal postulat ya. Kita mulai dari sini. Ini istilah-istilah dalam filsafat ilmu pengetahuan. Ada fakta, ada konsep, ada definisi, ada postulat, ada asumsi, ada hipotesis, dan ada teori. Urutannya kan begitu itu, panjang sekali itu. Jadi orang kalau pikirannya wis runtut, maka orang mendengarkan wis pena, oh runtut cara berpikirnya. Ya, karena dasarnya itu wis jelas. Dari fakta kemudian menjadi konsep ke definisi konseptual, kepada postulat, asumsi, hipotesis, dan terakhir adalah menjadi teori. Nggak usah panjang-panjang Pak, soalnya awake dhewe butuh ngaji nggo sanggung ibadah gitu saja lah. Itu saja ya. Begini, postulat secara sederhananya adalah pernyataan yang dianggap benar tanpa perlu pembuktian. Ya, ini postulat. Pernyataan yang dianggap benar tanpa perlu pembuktian. Nanti macam-macam postulat ya. Macam-macam postulat. Jadi postulat dalam fisika, dalam biologi itu nanti ada sendiri-sendiri teorinya. Ya. Tapi nanti Pak kaitannya dengan ini Pak. Saya kaitannya antara dunia dengan alam akhirat saja. Yang bahasanya kita nyambung. Kalau bicara fisika jauh-jauh kita ya nggak nyambung Pak. Atau bicara matematika, postulat matematika jauh-jauh juga kita nggak nyambung dengan kehidupan sehari-hari. Cuma matematika itu gini Pak, matematika yang canggih, matematika yang bagus itu bukan soal menghitung 2 ditambah 10 atau 100 ditambah 1000, bukan. Orang belajar matematika itu yang kemudian dianggap cerdas, pinter, menemukan satu teori, menemukan satu kebenaran baru itu kalau menemukan pola baru. Menemukan pola. Mati ini kan ada polanya Mas ya, mati ini kan ada polanya. Contoh begini, algoritma di dalam YouTube. Tadi Mas David itu menjelaskan saya, Pak Lutfan, nanti ini pengajian jam 8 sampai jam 9, atau misalnya malam ini yang nonton mungkin hanya sekitar sekian ratus, tapi nanti akan kita save di YouTube. Satu hari nanti orang kalau mau cari seperti ini langsung ketemu ceramahnya jenengan ini. Itu algoritma YouTube sudah begitu. Berarti ada polanya Pak. Ada polanya. Ketik apa nanti muncul yang terkait dengan itu. Kematian itu bukankah juga begitu Pak? Ada polanya. Ya. Cuma kadang-kadang kita orang Jawa itu dianggapnya ya kaya rada klenik sithik Pak. Cara-carane dianggapnya rada klenik sithik. I lahire bapak apa to? Rebu Pon. Oh ya dilenkas besok nek ra ngoyak rebune ngoyak pone gitu. Ya ditili wae nek ra ngoyak rebune ngoyak pone. Matinya begitu. Lahirnya apa to? Rebu Pon ya karena sudah sakit tua atau lahirnya apa to? Rebu Pon ya nek ora ngoyak rebune ngoyak pone. Padahal itu pola matematikanya Allah itu kan ada algoritmanya Pak. Ada algoritmanya. Cuma nek masalah kematian, rezeki ini kan misteri, tidak bisa kita tebak. Kita itu kan hanya bisa menebak pola algoritma yang itu ciptaan manusia itu Pak. Nek algoritmanya Gusti Allah, ya itu abot angel, itu ilmu di atas sana. Kembali ke sini Pak. Jadi kalau di dunia itu ada postulat, misalnya Einstein mengeluarkan teori, Bohr menguraikan satu teori, atau Hammond, Koch misalnya mengeluarkan materi dan sebagainya.